Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Agnia. Good morning everybody. Selamat pagi semuanya. How are you today? Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, is everybody ready to start study? Apakah semuanya siap memulai belajar? Okay friends, before we start lesson today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, alhamdulillah untuk tema kali ini kita sudah masuk ke tema kebersamaan. Tema 2G. Subtema 2, pembelajaran 1. Silakan dibuka bukunya halaman 29. Teman-teman, perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut menceritakan tentang kegiatan pada saat jam istirahat. Ada yang bermain bersama, ada pula yang makan bersama. Kegiatan tersebut merupakan salah satu contoh kebersamaan di sekolah. Selain itu, banyak kegiatan yang dapat dilakukan bersama-sama di sekolah. Misalnya, belajar di kelas, berdiskusi, dan berolahraga. Kebersamaan di sekolah sangat menyenangkan ya teman-teman. Bagaimana kebersamaanmu dengan teman-teman di sekolah? Lain kali ceritakan pengalamanmu ya. Teman-teman, tidak terasa bel sekolah sudah berbunyi. Nina dan teman-teman bersiap memulai pelajaran. Ibu guru akan membacakan fabel. Teman-teman, ingatkah kalian tentang fabel? Fabel adalah cerita yang tokohnya adalah hewan. Dalam fabel, hewan digambarkan dapat berbicara seperti manusia. Ingat ya teman-teman, fabel termasuk cerita dongeng, yang artinya merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi, atau khayalan. Karena mana mungkin hewan dapat berbicara seperti manusia? Bukan begitu teman-teman? Sekarang, ayo dengarkan fabel yang dibacakan ibu guru. Katak yang berani. Ada sebuah kolam di tengah padang rumput yang luas. Banyak katak yang tinggal di kolam itu. Salah satunya bernama Koko. Koko memiliki tubuh yang besar dan kuat. Ia dikenal sebagai katak yang pemberani. Suatu hari, beberapa katak kecil sedang bermain di tepi kolam. Seekor sapi menghampiri kolam untuk minum. Tidak sengaja, mereka terinjak oleh sapi. Katak-katak kecil melompat dan menjauh. Mereka ketakutan melihat tubuh sapi yang besar. Sapi tidak mendengar teriakan mereka dan tetap maju ke tepi kolam. Katak-katak itu pergi dan mengadu kepada Koko. Kita harus berani menghadapi sapi, karena kolam ini rumah kita, kata Koko. Koko dan katak-katak kecil meloncat-loncat untuk menemui sapi. Dengan suaranya yang nyaring, Koko berteriak, "Hei sapi, kamu telah menginjak teman-temanku." Sapi menoleh pada Koko dan teman-temannya. "Maafkan aku teman, aku tidak melihat ada katak kecil di sekitar kolam. Aku berjanji akan lebih berhati-hati ketika berada di tempat yang baru." Koko dan teman-temannya memaafkan sapi. Kini mereka hidup berdampingan di sekitar kolam. Teman-teman, setelah mendengarkan fabel, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ingat ya, jawablah pertanyaan dengan kalimat lengkap. Yang pertama, di manakah Koko dan teman-temannya tinggal? Koko dan teman-temannya tinggal di kolam. Kedua, apa yang membuat kata-kata kecil ketakutan? Kata-kata kecil ketakutan karena melihat tubuh sapi yang besar. Tiga, apa sifat Koko yang perlu kita tiru? Sifat Koko yang perlu kita tiru adalah pemberani. 4. Bagaimana akhir cerita tersebut? Akhir cerita tersebut adalah katak dan sapi hidup berdampingan di sekitar kolam. 5. Sikap baik apa yang ditunjukkan dongeng katak dan berani? Sikap baik yang ditunjukkan dongeng tersebut adalah berani membela yang benar, senang memaafkan, serta hidup rukun. Teman-teman, dapatkah kalian menceritakan kembali dongeng tersebut? Tentunya dengan menggunakan bahasamu sendiri ya.
Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan materi selanjutnya, muatan matematika, dan kita akan membahas materi tentang pecahan. Teman-teman, pecahan merupakan bagian dari kesatuan. Setiap bagian sama besar. Perhatikan perbedaan berikut. Gambar yang pertama, gambar dibagi menjadi dua bagian, sama besar. Maka setiap bagian menunjukkan pecahan. Nilai pecahan 1/2. Gambar kedua, gambar dibagi menjadi dua bagian tidak sama besar. Maka setiap bagian tidak menunjukkan pecahan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ya. Ibu guru memiliki suatu bangun datar. Bangun datar tersebut, ibu guru bagi menjadi 3 bagian sama besar. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Salah satu bagiannya ibu guru warnai. Untuk itu, bagian yang diwarnai menunjukkan pecahan 1/3. Mengapa demikian? Angka 1 kita dapatkan dari bagian yang diwarnai, sedangkan angka 3 kita dapatkan dari jumlah seluruh bagian. Selanjutnya, bagian yang tidak diwarnai menunjukkan pecahan 2/3. Mengapa demikian? Angka 2 kita dapatkan dari bagian yang tidak diwarnai, sedangkan angka 3 kita dapatkan dari jumlah seluruh bagian. Selanjutnya, ibu guru memiliki suatu bangun datar, yang ibu guru bagi menjadi 4 bagian sama besar. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Salah satu bagiannya ibu guru warnai. Sehingga bagian yang diwarnai menunjukkan pecahan 1/4. Mengapa demikian? Angka 1 kita dapatkan dari bagian yang diwarnai, sedangkan angka 4 kita dapatkan dari jumlah seluruh bagian. Bagian yang tidak diwarnai menunjukkan pecahan 3/4. Mengapa demikian? Angka 3 kita dapatkan dari jumlah bagian yang tidak diwarnai, sedangkan angka 4 kita dapatkan dari jumlah seluruh bagian. Selanjutnya, ibu guru memiliki sebuah lingkaran. Lingkaran tersebut akan ibu guru bagi menjadi 2 bagian sama besar. Bagian pertama, bagian yang kedua. Salah satu bagiannya akan ibu guru warnai. Sehingga bagian yang diwarnai menunjukkan pecahan 1/2. 1 kita dapatkan dari bagian yang diwarnai, sedangkan 2 kita dapatkan dari jumlah seluruh bagian. Bagian yang tidak diwarnai menunjukkan pecahan 1/2 pula. 1 kita dapatkan dari bagian yang tidak diwarnai, sedangkan 2 kita dapatkan dari jumlah seluruh bagian. Teman-teman, 1/2 juga bisa dibaca setengah. Teman-teman, sampai di sini apakah teman-teman paham mengenai pecahan? Oke teman-teman, mari kita lanjutkan materi selanjutnya, subtema 2, pembelajaran 2. Silakan dibuka bukunya halaman 35. Perhatikan gambar ya. Pada gambar tersebut merupakan aktivitas yang dilakukan pada saat jam istirahat. Anak-anak bermain bersama di lapangan sekolah. Ada anak perempuan dan ada anak laki-laki. Anak perempuan disebut putri, sedangkan anak laki-laki disebut putra. Anak perempuan bermain petak umpet, sedangkan anak laki-laki bermain bola. Teman-teman, ingat ya bahwa anak laki-laki disebut putra, sedangkan anak perempuan disebut putri. Berikut ini adalah nama anak-anak yang sedang bermain. Untuk putra ada Tony, Dika, Made, Joni, dan Arif. Untuk putri ada Nina, Mary, Indah, Lani, dan Deli. Oke teman-teman, masih ingatkah kalian permainan apa saja yang dilakukan anak putra dan anak putri? Betul sekali, anak putra bermain bola, sedangkan anak putri bermain petak umpet. Oke, sekarang sebutkan nama anak yang bermain petak umpet. Karena yang bermain petak umpet adalah anak perempuan, maka mereka adalah Nina, Mary, Indah, Lani, dan Deli. Selanjutnya, sebutkan nama anak yang bermain bola.
Karena anak yang bermain bola adalah anak laki-laki, mereka adalah Tony, Dika, Made, Joni, dan Arif. Teman-teman, sampai di sini, apakah kalian sudah paham perbedaan antara putra dan putri? Alhamdulillah. Teman-teman, mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Dibuka bukunya halaman 37. Di halaman tersebut ada sebuah fabel yang berjudul Ulat Bulu dan Kupu-Kupu. Di sebuah taman, hiduplah seekor ulat bulu. Ia memiliki bulu yang lebat dan berwarna hitam. Ia tinggal di bawah pohon yang rindang daunnya. Dengan begitu, ia dapat memakan daun-daun itu dengan mudah. Suatu hari, seekor kupu-kupu terbang di taman. Ia melihat ulat bulu sedang memakan dedaunan. "Hei ulat bulu, tubuhmu sudah gemuk. Bagaimana kamu bergerak dengan badan yang gemuk?" Ulat bulu menjawab, "Hai kupu-kupu yang cantik, aku makan agar tubuhku menjadi sehat. Nanti aku akan menjadi kupu-kupu yang cantik sepertimu." Beberapa hari kemudian, ulat bulu berubah menjadi kupu-kupu. Ia memiliki sayap yang indah. Kupu-kupu yang kemarin mengejeknya pun meminta maaf. "Maafkan aku, temanku. Aku tidak seharusnya mengolok-ngolokmu," kata si kupu-kupu menyesal. Ulat bulu yang telah menjadi kupu-kupu memaafkan temannya. Kini mereka bermain dan terbang bersama. Teman-teman, setelah kalian mendengarkan cerita fabel berjudul Ulat Bulu dan Kupu-Kupu, sekarang buka bukunya halaman 38. Pada bagian atas terdapat 5 soal. Kalian diminta untuk melengkapi kalimat-kalimat tersebut berdasarkan isi cerita. Jika sudah selesai, kalian bisa lanjutkan tugasnya ke halaman 39. Bacalah kembali fabel berjudul Ulat Bulu dan Kupu-Kupu untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya pada nomor 3, kalian diminta untuk memperhatikan gambar. Selanjutnya, lingkarilah anak laki-laki yang terdapat pada gambar. Selamat mengerjakan teman-teman. Oke friends, we will stop here. Baiklah, akan kita cukupi sampai di sini. We will continue next week. Kita akan melanjutkannya minggu depan. Don't forget to do your homework. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas kalian ya. Have a nice day. Semoga harimu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.